Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran keempat dengan muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang proses pernafasan manusia dan akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai belajar untuk hari ini. Tahukah kamu? Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Organ-organ pernafasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, dengan organ utamanya adalah paru-paru. Ada dua jenis pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, dan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma, yaitu sekat antara rongga dada dan perut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Berikut merupakan mekanisme pernafasan manusia yang terdiri dari proses menghirup udara atau inspirasi, dan proses mengeluarkan udara atau menghembuskan udara adalah mekanisme ekspirasi. Pada proses menghirup udara, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, sehingga gas oksigen diserap oleh alveolus.
Saat terjadi proses pernafasan, maka pernafasan dada dan pernafasan perut akan terjadi secara bersamaan. Pada proses mekanisme inspirasi ini, otot diafragma akan berkontraksi, yaitu dengan bergerak turun. Untuk selanjutnya, saat mekanisme ekspirasi terjadi, maka diafragma akan berelaksasi, yaitu diafragma akan bergerak naik. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan inilah mengandung karbon dioksida dan uap air. Berikut adalah bagan yang memperlihatkan tentang perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut saat terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Yang perlu kalian ingat adalah pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk dan pernafasan perut melibatkan otot diafragma, yaitu sekat antara rongga dada dan rongga perut. Untuk menjaga kesehatan organ pernafasan pada manusia, tentunya kita membutuhkan lingkungan yang bersih. Karena lingkungan yang bersih, maka udara yang kita hirup pun adalah udara yang sehat. Udara yang bersih sangat membantu proses pernafasan manusia, sehingga organ pernafasan manusia akan selalu sehat. Hal itu tentu berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Ayo kita mengamati gambar di bawah ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Sikap tidak bertanggung jawab bisa dilihat pada contoh gambar tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Pak Johan. Rumah Pak Johan tidak memiliki pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampah dari dalam rumah diletakkan begitu saja dan ditumpuk di depan pagar. Akibatnya, banyak lalat berdatangan dan sampah itu mengeluarkan bau tidak sedap. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi tersebut. Mendengar keluhan warga, Pak Johan malah membakar sampah miliknya. Tentu, asap pembakaran semakin mencemari udara di lingkungan tempat tinggal Pak Johan. Tindakan Pak Johan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena tidak memperhatikan dampak tindakannya bagi masyarakat sekitar. Tentu dengan membuang sampah, organ pernafasan kita juga akan terganggu, karena udara yang kita hirup bukanlah udara yang bersih. Baiklah anak-anak, sikap Pak Johan tadi jangan kalian tiru ya. Setiap melakukan suatu tugas, kalian harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Cukup sekian nih pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, kerjakan latihan soal kalian yang ada di buku kalian. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga membawa manfaat bagi kita semua ya. Untuk kalian yang masih di rumah saja, tetap rajin belajar dan tetap bersemangat. Tentunya tetap jaga kesehatan kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.